berbahagia, saya peserta nomor undian 19 akan membawakan dongeng Atu Belas Atu Bertangku. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri dan anak-anaknya di sebuah desa di Tanah Gayo, Aceh. Mereka amat miskin sehingga kadang-kadang dalam sehari mereka tak bisa makan dengan layak. Untuk persediaan makan, kadang-kadang mereka harus menggoreng belalang yang ditangkap oleh ayah di kebun dan disimpan dalam lumbung. Bersama persediaan padi mereka, sang ayah selalu mengingati istrinya untuk selalu menutup pintu lumbung. Jangan sampai belalang-belalang yang ia tangkap dengan susah payah itu terbang keluar. Belalang-belalang itu sebagai cadangan makanan jika tidak ada hasil tangkapan yang didapat dari berburu. Suatu hari sang ayah akan pergi berburu. Hari ini aku akan pergi berburu. Tunggulah, akan kubawa hasil buruanku. Apapun itu, mungkin kijang ataupun rusa. Masaklah nasi dari persediaan nasi lugu, tapi jangan lupa nutup pintu lugu agar belalang-belalang yang kutangkap dengan susah payah itu tidak berterbangan keluar. Baiklah, jawab sang istri. Suami segera menuju ke hutan dengan harapan mendapatkan daging kijang yang gemuk. Ia membayangkan betapa bahagia istri dan anaknya menyantap daging kijang tersebut. Setelah sang ayah pergi, si ibu pun bermain-main dengan kedua anaknya. Anaknya si sulung sudah agak besar, sedangkan si kecil masih belajar berjalan. Hari semakin siang, namun sang ayah tak kunjung pulang. Bu, aku lapar, Bu, rengek si sulung. Tunggulah sebentar lagi, nak. Ayahmu akan segera pulang membawa daging rusa. Kita bisa makan sepuasnya. Jawab si ibu. Si sulung pun diam dalam hatinya berharap semoga perkataan ibunya benar. Namun setelah lama menunggu, matahari semakin condong ke barat. Namun sang ayah masih tak kunjung pulang. Si sulung merengek lagi. Bu, aku benar-benar lapar, Bu. Aku tidak bisa gorengkan beberapa belalang untukku. Beberapa saja, Bu. Tidak usah terlalu banyak, Bu. Rengek si sulung. Baiklah, ibu akan mengambil beberapa belalang untukmu. Kata ibu, ia sudah hampir beranjak ke lumbung. Tiba-tiba si bungsu nangis. Uak, uak. Rupanya si bungsu ingin menyusu. Sambil memangku si bungsu, ibu berkata pada si sulung, ambillah beberapa belalang agar ibu goreng, tapi jangan lupa menutup pintu lumbungnya ya. Si sulung segera menuju ke lumbung. Krep, suara pintu terbuka dan si sulung berjalan secara hati-hati dan mulai mencari belalang yang bersembunyi. Aha, itu mereka. Teriak si sulung melihat beberapa ekor belalang berterbangan. Hap, hap, hap. Dengan sigap, si sulung berusaha menangkap belalang-belalang tersebut. Namun aneh, beberapa saat kemudian belalang-belalang itu sudah tak tampak lagi. Si sulung heran, kemana belalang-belalang itu pergi? Bukankah tadi mereka masih berterbangan di sini? Jantung si sulung berdegup kencang. Aduh, kenapa aku begitu bodoh? Sekarang belalang-belanganya kabur semua. Ayah dan ibu pasti akan memarahiku. Si sulung terduduk lemas dan tak berani pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian ibu menyusulnya ke lumbung, melihat pintu terbuka dan si sulung yang sedang terduduk menangis. Ada apa, nak? Apa yang terjadi? Tanya ibunya cemas. Belalang-belalang kita kabur semua, Bu. Aku lupa nutup pintunya. Jawab si sulung sambil terus terdesak. Ibunya menghela nafas. Suaminya pasti akan marah besar mengetahui hal ini. Namun semuanya sudah terjadi. Waktu tak bisa diputar kembali. Sudah. Ayo kita pulang. Biar ibu yang menjelaskan pada ayah. Sesampainya di rumah, ibu menyuruh si sulung untuk makan. Hanya nasi saja tanpa lauk pauk.
Sambil memandangi kedua anaknya, ia terus berpikir apa yang akan ia katakan pada sang suami. Sore harinya, sang suami pulang dengan wajah lesu. Ia tak membawa sedikit pun hasil buruannya. Sambil nyeka keringat, sang ayah berkata, "Hari ini kita tidak beruntung, Bu. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Lagi-lagi hari ini kita harus makan belalang." Gumam si ayah. Ibu dan Sisu saling berpandangan. "Maafkan aku ya. Tadi waktu mengambil belalang di lumbung, aku lupa menutup pintunya. Belalang-belalangnya kabur semua. Jadi aku tak bisa memasaknya. Hari ini kita hanya bisa makan nasi tanpa lauk." Si ibu berbohong untuk menutupi kesalahan Sisu. Ia tak ingin suaminya memarahi sang anak. "Apa? Bukankah sudah berkali mengatakan untuk jangan lupa tutup pintu lumbung?" teriaknya. "Benar ya, tapi aku benar-benar lupa. Maafkan aku," kata ibu lagi. "Maaf, seharian aku mencari makanan untuk keluarga kita, dan kau bahkan tak bisa menjaga belalang-belalang itu. Keluar kau dari rumah ini!" usirnya. Hati perempuan itu begitu sakit mendengar perkataan suaminya. Ia tak menyangka suaminya akan mengusirnya begitu saja. Namun ia tahu benar, jika suaminya sudah berkata begitu, maka itulah yang harus terjadi. "Maafkan ibu, nak. Ibu harus pergi. Jaga diri kalian baik-baik," katanya sambil mencium kedua buah hatinya. Ia berjalan tak tentu arah dan akhirnya tiba di sebuah batu besar yang dikenal dengan Atu Belah. Atu Belah adalah batu yang bisa terbelah dan menelan orang yang mendekatinya dalam keadaan sedih. Tiba-tiba, krak! Batu itu terbelah dua. Tanpa sempat menyadari apa yang terjadi, si ibu pun sudah ditelan oleh si Atu Belah. "Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan kami! Kembalilah, Bu!" Terdengar suara teriakan Sisu yang ternyata diam-diam mengikuti sang ibu bersama adiknya. Namun mereka sudah terlambat. Sisu menangis dan usai kecerobohannya. Ia merasa bersalah telah menyebabkan ibunya bernasib demikian. Sambil menggendong si bungsu, ia berusaha membuka Atu Belah, namun tidak berhasil. Akhirnya ia pasrah dan mengusap-usap batu tersebut. "Maafkan aku, Bu. Aku menyesal telah menyusahkan ibu. Doakan kami agar bisa bertahan tanpa ibu." Tiba-tiba dari batu tersebut muncullah beberapa helai besar ibu. Sisu yakin ibunya sengaja keluarkan rambutnya untuk melindungi anak-anaknya. Sisu memetik 7 helai besar ibu dan menjadikannya sebagai jimat. Jimat itu ia gunakan untuk melindungi dirinya dan adiknya dari segala mara bahaya. Pesan moral dari dongeng Atu Belah Atu Bertangku adalah, dengarkanlah nasihat orang tua. Jika kita berbuat salah, segeralah berminta maaf. Beranilah jujur. Jangan biarkan ibu yang berbohong untuk kita. Walaupun kasih sayang ibu sepanjang masa, ia rela menanggung apa yang kita lakukan, dan ia pasti mengampuni segala kesalahan kita. Sebaliknya, ketika kita melihat orang berbuat salah, berjiwa besarlah untuk memaafkan. Jangan mengambil keputusan ketika kita sedang marah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menyebabkan penyesalan. Sekian, terima kasih.